Baik teman-teman semuanya, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Pagi. Oke, biar semangat. Nanti saat saya sapa selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Kemudian saya tanya apa kabar luar biasa. Oke? Oke? Oh, siap. Siap, Oke, Ibu. tes-tes suaranya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar, Master? Apa kabar teman-teman semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan menyempatkan waktu untuk mengikuti sosialisasi ini. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Widya Rini. Di sini saya sebagai calon penyuluh anti korupsi. Nah, oke. Bentar. Sorry. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai apa itu korupsi. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya, dari kakak-kakak ya saya panggil biar semangatnya muda. Apakah sudah ada yang tahu apa sih kira-kira korupsi itu? Pak Karim, apa Belum, kira-kira Bu. korupsi? Oh, belum ya? Saya Oke, masih awam. masih awam. Oke, baiklah. Kalau begitu, untuk membuka sedikit pemahaman awal kita tentang korupsi, kita akan saksikan video berikut. Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi. Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih. Ini anak nyusahin aja. Mari Bu. Mari. Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos. Orang baru ya, Dek? Iya Bu, saya baru ngekos. Kerja di mana? Saya pegawai kantor pajak Bu. Oh, PNS. Banyak duit dong. Nggak kok Bu, biasa aja. Ah, nggak percaya. Aduh. Gak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin Sabar mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia? Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya, selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Kamu. Silahkan duduk Bu. Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek. Waduh, apa ini Bu? Ah, biasa, saya udah paham kok. Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya, karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu sebagai wajib pajak untuk menerima pelayanan dari kami. Oh, benar seperti itu, Dek. Dan sejak saat itu... Na. Bu, Dek bagus. Sudah pulang. Tina. semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri. Halo teman-teman, bagaimana? Sudah... Sebentar, mana sih? Kelihatan ya? Halo teman-teman, apa suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu. Oke, nah itu tadi video yang sudah kita saksikan bersama. Nah, kira-kira teman-teman, dari video yang
sudah kita saksikan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil. Mungkin ada yang bisa bantu? Nilai apa? Ibu Nurul, kira-kira? Kayaknya Pak Karim lebih tahu deh. Apalagi yang endingnya. Oke, jadi endingnya itu kutolak gratifikasi ku dapat calon istri. Oke, Pak Karim, Berkah kira-kira ya. nilai-nilai apa yang terkandung dalam video tersebut? Nilai bahwa mencari calon istri itu tidak sulit. Seperti itu. Oh, Ibu. oh betul. Oke, ada yang lain yang bisa menambahkan? Ibu Eka mungkin? Nilai-nilai apa yang terkandung? Halo. Oke, jadi nilai-nilai yang terkandung di sana salah satunya itu nilai integritas ya, kejujuran. Jadi mungkin sebagian besar masyarakat menilai bahwa PNS itu sering melakukan korupsi. Tapi itu kan tentunya hanya oknum, tidak semua PNS juga melakukan korupsi. Jadi di dalam video ini terkandung nilai-nilai integritas, yaitu kejujuran. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat, ada 9 nilai integritas. Coba disebutkan salah satunya, integritas. Ada yang masih ingat? 1, jujur. 2, apa? Mandiri. Oke, jika belum nanti kita akan bahas. Kita lanjut dulu. Nah, teman-teman, dari melihat video tadi, kira-kira apakah sudah ada bayangan di pikiran teman-teman apa sih korupsi itu? Ada yang sudah memiliki bayangan? Halo? Halo, mana suaranya ini? Terdengar suara saya kan? Halo Ibu. Oh, oke. Terdengar, oke. Nah, jadi apa itu korupsi? Untuk teman-teman, jadi kita di sini, kenapa macet ya? Jadi di sini kita jangan hanya mengartikan korupsi dari skala besar. Misalnya ada pejabat yang korupsi miliaran rupiah. Jadi bukan hanya sekedar itu. Nah, contoh realnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya 1, terlambat ke kantor. Terlambat ke kantor. Siapa di sini yang sering terlambat ke kantor? Terlambat ke kantor ini merupakan suatu cerminan sikap tidak berintegritas, yaitu pada disiplin waktu. Yang harusnya ke kantor kita 7:30, mungkin nanti jam 11 kita baru ke kantor, itu kan sudah korupsi dari segi waktu. Jadi membiasakan hal-hal sederhana ini bisa menjadi kunci untuk kita terbiasa melakukan kejahatan-kejahatan korupsi dalam skala yang besar. Jadi dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Terlambat ke kantor, atau misalnya contoh dalam lingkungan keluarga, seorang anak yang biasa mencuri uang orang tua atau merampas makanan adik, makanan saudara, itu juga merupakan salah satu contoh kecil dari tindakan korupsi. Itu bisa dipahami? Bisa Ibu, bisa. Oke. Nah, jika kita mengartikan korupsi dari arti kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin, dari kata corruptio, yang berarti tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang buruk, kebusukan,
kejahatan atau ketidakjujuran. Itulah korupsi. Jadi korupsi artinya mengambil hak orang lain. Apa yang tidak menjadi hak kita namun kita ambil. Itulah definisi singkat mengenai korupsi. Saya kira di sini Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan sudah paham apa itu korupsi. Nah, kemudian kita harus pahami juga di Indonesia, negara kita yang tercinta ini, kita sering sekali mendengar terjadinya banyak kasus-kasus korupsi. Tentunya suatu kejadian itu terjadi ada faktor penyebabnya. Di sini ada 2 faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, dalam diri pelaku, yaitu ada 3, sifat rakus, tamak, serakah. Yang kedua gaya hidup yang konsumtif, yang ketiga adanya moral dari pelaku yang lemah. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal juga ini sangat mempengaruhi, mempunyai pengaruh yang besar yang mendorong sehingga terjadinya kasus korupsi, yaitu dari aspek sosial, lingkungan hidup, dari lingkungan keluarga juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Aspek politik, yang mana di dalam politik, apalagi seperti sekarang menjelang pilkada dan pemilu, itu kan tentunya dalam dunia politik membutuhkan dana yang besar untuk nyalek. Kemudian ketika yang terpilih itu tidak menutup kemungkinan akan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat kampanye seperti itu. Kemudian aspek hukum. Nah, aspek hukum ini artinya tidak adanya hukuman yang berat kepada pelaku korupsi sehingga pelaku korupsi ini tidak memiliki efek jera. Banyak terjadi kasus baru sebulan bebas dari tahanan karena kasus korupsi, kemudian masuk buih lagi karena kembali melakukan korupsi ini. Jadi korupsi ini bagi sebagian oknum seakan-akan sudah menjadi kebiasaan karena tidak adanya hukuman yang berat seperti itu. Kemudian dari aspek ekonomi. Nah, banyak yang menilai bahwa terjadinya kasus korupsi itu karena adanya kebutuhan ekonomi. Mungkin bagi sebagian kecil orang iya, tapi bagi sebagian orang lagi sepertinya tidak. Mengapa? Karena bisa kita lihat pelaku-pelaku korupsi yang dalam jumlah yang besar itu adalah orang-orang yang kaya. Meskipun mereka kaya, tapi karena adanya sifat serakah yang merasa tidak cukup dengan kekayaan dimiliki, memiliki keinginan untuk menambah kekayaan, inilah yang mendorong untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian dari aspek organisasi, artinya dari lingkungan organisasi, karena lingkungan organisasi ini berpengaruh dalam artian karena dalam organisasi itu sudah terbiasa melakukan tindakan korupsi dan adanya peluang-peluang untuk melakukan korupsi. Misalnya adanya ajakan dari atasan, dari rekan kerja untuk melakukan tindakan korupsi. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan korupsi. Nah, di sini ada satu teori mengenai korupsi, salah satu yaitu teori GON, yaitu teori Jack Bologne, yaitu greed, keserakahan, opportunity, adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, adanya need atau kebutuhan, yaitu baik kebutuhan dari segi ekonomi, kebutuhan sosial, seperti itu. Kemudian adanya exposure atau hukuman bagi pelaku yang masih rendah di negara kita ini. Jadi pelaku-pelaku korupsi tidak memiliki rasa jera untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, kemudian
Itu tadi beberapa gambaran korupsi secara umum. Nah, ini lebih dikhususkan. Jadi secara umum, tindakan korupsi bisa dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama itu merugikan keuangan negara. Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang dapat merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang itu termasuk dari tindakan korupsi. Kemudian tindakan suap menyuap agar agar misalkan untuk memperlancar tujuan, terkadang seseorang melakukan suap, uang pelicin. Nah, ini juga termasuk dalam kategori korupsi. Kemudian penggelapan dalam jabatan, misalnya menggelapkan dokumen-dokumen penting. Kemudian pemerasan, memeras pihak lain untuk memberikan imbalan. Misalnya, kita sebagai seorang ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pak Karim di bagian haji, nanti mengurus kenaikan haji, Pak Karim meminta pada salah satu peserta untuk membayar sekian juta agar peserta bisa diluluskan, bisa diberangkatkan haji seperti itu. Itu contoh pemerasan. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi sangat tidak boleh kita lakukan, bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kemudian perbuatan curang, segala perbuatan curang yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk upaya memperkaya diri sendiri, itu juga termasuk kategori perbuatan korupsi. Kemudian benturan kepentingan dalam jabatan dan gratifikasi. Nah, teman-teman, yang harus kita pahami yaitu gratifikasi. Karena seringkali kita di lapangan, di dunia pekerjaan itu kita kayak menganggap gratifikasi itu merupakan hal yang biasa. Contoh gratifikasi apa? Itu ketika kita memberikan hadiah kepada ASN atau kepada pemberi pelayanan, itu juga termasuk gratifikasi. Contohnya saya mengurus surat cuti kepada Ibu Nurul. Nah, setelah surat cuti itu diberikan kepada saya memberikan Ibu Nurul pembeli pulsa. Ibu Nurul, ini saya ada kirimkan pulsa sebagai ucapan terima kasih. Dan Ibu Nurul menerima, oh baik terima kasih gitu. Nah, itu merupakan contoh gratifikasi. Jadi kita sebagai seorang ASN tidak boleh menerima hadiah atau imbalan atas jasa yang kita berikan. Paham? Oke. Lanjut. Kemudian korupsi. Tindakan korupsi ini tentu akan memberikan dampak di berbagai sektor. Baik itu dampak di bidang hukum, di bidang pendidikan, bidang sosial, ekonomi, pertahanan, kesehatan, dan politik. Di bidang hukum, misalnya karena lemahnya penanganan hukum terhadap kasus korupsi, jadi menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai penjamin keamanan masyarakat. Karena tindakan korupsi ini yang menjadi korban utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Hal ini yang masih kurang dipahami mungkin bagi sebagian besar masyarakat, sehingga masyarakat terkesan cuek, misalnya menyikapi terhadap adanya kasus korupsi di lingkungan sekitar. Jadi masyarakatlah yang menjadi korban utama. Kemudian bidang pendidikan. Dengan adanya kasus korupsi tentu akan menghambat peningkatan kualitas dalam pendidikan. Dalam bidang misalnya dari segi bangunan, dari segi mutu, kualitas seperti itu. Kemudian di korupsi juga akan berdampak di bidang sosial masyarakat,
kemudian di bidang ekonomi yang akan membuat negara kita akan semakin miskin. Yang miskin semakin miskin, yang kaya melakukan korupsi akan semakin kaya. Kemudian juga akan berdampak pada bidang pertahanan. Kemudian berdampak juga pada bidang kesehatan dan juga pada bidang politik. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi atau mengatasi terjadinya kasus korupsi yang masih sangat tinggi terjadi di negara kita? Di sini ada 3 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu strategi represif, artinya upaya untuk menindak para pelaku korupsi, menyeret mereka ke pengadilan untuk memberikan hukuman sesuai dengan tingkat korupsi yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu perbaikan sistem, yang mana perbaikan sistem ini merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya kasus korupsi. Misalnya dengan memperbaiki sistem, menutup peluang-peluang pelaku korupsi untuk bisa melakukan kejahatan korupsi ini. Lebih meningkatkan integritas dalam dunia pekerjaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu strategi edukasi dan kampanye. Nah, jadi strategi yang ketiga ini sangat penting dilakukan, edukasi. Jadi kita di sini mengedukasi masyarakat mulai dari siswa dari jenjang pendidikan itu bukan saja tugas KPK, tetapi adalah tugas kita bersama, tugas seluruh masyarakat bagaimana kita berusaha mengkampanyekan tentang bahaya korupsi ini. Nah, salah satu strategi yang seperti KPK lakukan saat ini yaitu melakukan pelatihan calon-calon penyuluh anti korupsi yang nanti akan diperbantukan memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Kemudian, nah kunci yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari tindakan korupsi yaitu memegang teguh nilai-nilai integritas, mengaktualisasikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 9 nilai integritas, Bapak Ibu, yang bisa disingkat untuk mempermudah itu Jumat bersepeda kakak. Jujur. Mari kita mengedepankan nilai kejujuran, tidak berbohong. Katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit. Karena di balik kepahitan tersebut pasti ada sesuatu yang indah yang akan menanti di depan sana. Kemudian mandiri. Artinya kita harus memiliki kemandirian, tidak bergantung pada orang lain. Begitu pula kita sebagai ASN atau sebagai ibu rumah tangga, dalam menyelesaikan pekerjaan kita harus bisa mandiri. Kemudian T, tanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab. Ketika kita berani memulai suatu pekerjaan, kita juga harus berani untuk menyelesaikan pekerjaan atau tantangan yang kita buat. Kita berani bertanggung jawab, tidak lari dari tanggung jawab. Kemudian berani. Kita harus berani. Walaupun kita sendiri, misalnya di dalam lingkungan tempat kerja, kita melihat ada beberapa oknum yang korupsi. Ketika mereka juga mengajak kita terlibat dalam tindakan korupsi, kita harus berani melawan, menentang, walaupun kita sendiri, walaupun kita akan dikucilkan dalam lingkungan pergaulan, itu sudah pasti, tetapi jangan pernah takut. Asalkan kita berpegang pada nilai kebenaran, pasti kita bisa, berani. Kemudian sederhana. Sederhana, marilah kita berpenampilan secara sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu lebay, misalnya seperti itu. Hidup yang sederhana tentunya akan membawa kebahagiaan. Kita selalu ingat bersyukur, seberapapun rezeki yang kita peroleh, kita syukuri. Seperti itu.
Kemudian peduli. Peduli ini adalah rasa empati. Kita memiliki rasa empati ketika melihat teman, melihat rekan kerja yang kesusahan, mari kita bantu semampu kita. Kemudian D, disiplin. Disiplin di sini contohnya seperti tadi, disiplin waktu. Dalam segi kehadiran, mari kita belajar disiplin, karena disiplin itu dimulai dari diri sendiri, baru bisa kita tularkan kepada orang lain. Kemudian A, adil. Adil berarti tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya nanti ketika kita menjadi atasan, tidak membeda-bedakan anak buah. Anak buah yang satu kita sayangi karena rajin, anak buah yang satunya lagi kita kucilkan. Tidak seperti itu. Jadi sebagai seorang atasan, mari kita bersikap adil. Kemudian yang terakhir itu kerja keras. Mari kita tanamkan dalam diri bekerja keras, apalagi kita sebagai generasi muda, jangan gampang mengeluh, jangan mudah untuk patah semangat. Seperti itu. Oke. Adapun kesimpulan dari beberapa materi yang saya sampaikan, yang pertama, korupsi ini adalah suatu kejahatan yang merugikan orang lain dan negara. Tentunya sebelum merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Nah, korupsi ini adalah PR bagi seluruh elemen masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh KPK saja, namun memerlukan partisipasi kita sebagai elemen masyarakat. Kemudian, kunci untuk terhindar dari tindakan korupsi, mari kita tegakkan integritas mulai dari diri sendiri saat ini juga. Oke. Sebentar. Stop share. Oke, Bapak Ibu peserta sosialisasi penyuluhan anti korupsi. Sekian materi yang saya sampaikan. Mungkin dari materi tersebut ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusi, kita sharing-sharing, karena saya yakin di sini Bapak Ibu teman-teman semuanya memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih dari saya. Mari kita sini saling berbagi ilmu. Ibu Nurul, ada yang ingin ditanggapi mungkin? Atau mungkin jika Bapak Ibu mempunyai pengalaman bisa dibagikan di sini. Masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Oke. Bagaimana Pak Karim? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya untuk sementara sih cukup jelas, Ibu. Cukup jelas. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu tadi materi mengenai korupsi. Semoga kita menjadi insan-insan yang bebas dari korupsi. Jadi mari kita saling mengingatkan ya. Jika sudah ada teman-teman yang mulai mendekati nih, memiliki indikasi untuk melakukan korupsi, mari kita saling ingatkan. Oke? Oke. Siap, Ibu. Terima Siap. kasih. Baik. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah Zoom ini saya juga minta tolong untuk mengisi kuesioner. Jadi saya ingin tahu bagaimana respon Bapak Ibu terhadap kegiatan penyuluhan anti korupsi ini. Ya. Sebelumnya Oke. Sekali lagi sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung? Kakak Helmi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Jelas, Ibu. Jelas. Oke, jelas. Oke, sebelum kita akhiri, saya ada sebuah pantun. Pak Wawan membeli beras
dari Cocok. gini. Nanti saat saya membacakan pantun bilang cakep ya, cakep. Oke, mulai. Pak Wawan membeli beras Cakep. dari Halmahera ke kota Cakep. Sofifi. Cakep. Cakep Nah, lagi. mari kawan kita tegakkan integritas. Cakep. Untuk mewujudkan Maluku Utara bebas korupsi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bergandengan tangan. Kita menjadi agen-agen yang bisa memutus mata rantai korupsi. Setidaknya sebelum kita bisa memutus korupsi, kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, Pak Karim? Siap, Ibu. Oke, jadi harus tepat waktu ke kantor. Oke? Siap. Oke. Boleh? Tepat waktu. Oke. Boleh teman-teman semuanya buka kameranya. Kita mau ambil fotonya untuk dokumentasi. Untuk galeri. Oke. Berapa orang ini ya? Ibu Susi. Ibu Susi, bisa dibuka Ibu kamera? Nur, santai, jangan tahan napas. Pak Karim tolong dikondisikan ya. Ibu Novrita. Tolong. Ibu Novrita sepertinya terpental lagi ya ini. Oke, sebentar. Oke, kita ambil foto ya. Senyum-senyum. 1, 2. Oke, ganti gaya lagi sekali. Ganti gaya. Gaya bebas, Bu. Boleh. Gini, integritas boleh. Ya, boleh. Saranghe boleh. 1, 2, 3. Oke, siap. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, saya ucapkan baik terima kasih atas partisipasi dalam mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan atau kata-kata sikap yang kurang berkenan. Dan mari semangat pagi. Pagi. Oke, mari kita akhiri Zoom ini dengan mengucapkan selamat pagi. Oke, sekian dan terima kasih. Karim kantor Pak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.